Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Mirasari. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Junial Alvindo. Baiklah teman-teman, pertama-tama saya akan jelaskan apa itu waris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Adapun beberapa istilah tentang waris. Yang pertama, waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua, mawaris ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yang ketiga, al-irs ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat, waratsah ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Yang kelima, tirkah ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Dasar hukum kewarisan Islam. 1. Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Quran Surah An-Nisa ayat 11. 2. Hadis. Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim. 3. Ijma dan ijtihad. Meskipun Al-Quran dan Al-Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Rukun-rukun waris yaitu muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim. Yang kedua, maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, dan serta digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros, turos, dan tarikah. Yang ketiga, waris, yaitu orang yang akan mewarisi yang mempunyai hubungan dengan si muwaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Syarat-syarat waris yaitu pertama, muwaris, artinya orang yang mewariskan. Dalam hal ini, pewarisan baru terjadi apabila si muwaris sudah meninggal dunia. Artinya, selagi si muwaris masih hidup, menurut hukum Islam tidak ada proses memproses pewarisan. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup. Hidup dalam hal ini harus dibuktikan bahwa ahli waris benar-benar masih hidup pada saat kematian, sebelum mereka dibolehkan mewarisi harta peninggalan tersebut. Yang terakhir, al-maurus adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan. Sebab-sebab mewarisi. 1. Hubungan perkawinan atau ikatan perkawinan, yaitu sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ikatan ini berlangsung selama masa berlakunya, dalam arti ada saat mulai ketika akad tersebut dibangun dengan ijab kabul sampai dengan saat diputuskan, bila mana dilakukan pemutusan, atau bahkan tidak pernah ada saat berakhirnya sama sekali kalau tidak diikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua. 2. Hubungan kekerabatan atau nasab. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahim atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. 3. Hubungan sebab al-wala adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu. Kemudian setelah bekas budak tersebut
mampu bertindak hukum, dan mempunyai milik sejumlah harta benda. Bila bekas budak ini meninggal, bekas tuannya menjadi ahli waris, tapi tidak untuk sebaliknya. 4. Hubungan sesama Islam. Hubungan sesama Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam. Halangan mendapat warisan. A. Pembunuhan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan yang dibunuhnya. B. Perbudakan. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dipandang tidak cakap mengurusi harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. C. Berlainan agama. Ini maksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris. Artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim. Begitu pula sebaliknya, seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. D. Berlainan negara. Ini maksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggali oleh muwaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik. Murtad. Adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Adapun yang termasuk golongan ahli waris seperti ditampilkan di layar. Bagian-bagian ahli waris dapat dikelompokkan sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.